puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang dialah Allah yang menciptakan kita. Allah sang pencipta menciptakan kita dengan segala kebutuhan yang telah ada sebelum kita diciptakan. Allah ciptakan langit dan bumi semuanya dengan isinya lengkap. Setelah itu Allah ciptakan kita manusia. Dan dalam penciptaan kita manusia, Allah mempunyai aturan. Allah mempunyai aturan. Ketika kita ikut saja aturan Allah itu, maka hidup kita akan bahagia dunia. Ketika kita ikut saja aturan Allah itu, maka hidup kita akan bahagia di dunia, apalagi nanti di akhirat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan mencoba berkisah tentang bagaimana, nyambung dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Adnan tadi, bagaimana ketika kita menjadikan Allah sebagai wali. Bagaimana kita menjadikan Allah sebagai wali, maka urusan kita selesai. Urusan kita sangat mudah dan urusan kita selesai. Sebagaimana ini yang dipraktekkan oleh Ahlul Badar. Ahlul Badar, orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Kita akan berkisah tentang perang Badar yang terdapat dalam surat Al-Anfal, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan itu terjadi perang Badar? Perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriah, 2 tahun setelah ditetapkan pemerintahan Islam. Seperti itu. 2 tahun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dan menjadi menjadi pimpinan Islam ketika itu. Hadirin yang dirahmati Allah, perang Badar ini dimulai ketika adanya pasukan atau khalifah dagang Abu Sufyan, yang ketika itu dia masih kafir, Bapak Ibu. Abu Sufyan dia melewati daerah yang tidak jauh dari Madinah. Perjalanannya dari Yaman ke Mekah melewati daerah yang tidak jauh dari Madinah. Allah mewahyukan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan kepada Nabi, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, maukah kalian mengambil harta kalian yang ada di tangan Abu Sufyan? Abu Sufyan membawa kafilah dagangnya itu, Bapak Ibu, hasil dagang itu dalam bentuk unta, dalam bentuk ternak, dalam bentuk emas, dan jumlahnya sangat banyak. Jumlah yang sangat banyak itu hanya dikawal oleh 40 orang saja. Jumlah harta yang sangat banyak itu hanya dikawal oleh 40 orang saja. Lalu ketika itu Nabi mengumumkan kepada para sahabat, wahai sahabatku, maukah kalian mengambil harta kalian yang ada di tangan Abu Sufyan? Kenapa disebut harta kaum muslimin, Bapak Ibu? Karena kebanyakan yang dijual itu adalah hasil-hasil sisa-sisa barang atau ternak yang ditinggalkan oleh kaum muslimin yang ia hijrah ke Madinah. Barang-barang itu dijual belikan oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu ketika itu keluarlah sekitar 314 orang, dalam riwayat lain 316 orang sahabat. Niatnya hanya menghadang 40 orang. Niat menghadang 40 orang dengan pasukan 316 orang, Bapak Ibu. Hanya 2 ekor kuda yang dibawa. 2 ekor kuda yang lainnya jalan kaki, ya, seperti itu. Karena niatnya memang tidak perang dan tidak pula diwajibkan. Rasulullah tidak mewajibkan sebagaimana perang-perang selanjutnya. Akhirnya Bapak Ibu udah keluarlah 314 orang menuju Abu Sufyan. Lah, perjalanan sehari, ternyata Abu Sufyan mengetahui pergerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ingin menjaga harta mereka,
Abu Sufyan mengirimkan satu orang sewaan dengan kuda tercepat menuju Mekah. Sesampainya di Mekah, Bapak Ibu, sesampainya di Mekah perjalanan satu hari. Sesampainya di Mekah, dia mengumumkan, wahai kaum Quraisy, gitu, selamatkanlah harta kalian, karena Muhammad, kata mereka, karena kafir, karena Muhammad akan menghadang dan akan merampas harta kalian. Maka ketika itu Abu Jahal, Bapak Ibu, Abu Jahal dia mengecek, oh tak bisa pula, keterlaluan Muhammad lah, keterlaluan. Akhirnya ketika itu dipaneh-panehan orang, Bapak Ibu, dan setiap suku mengutus kaumnya. Setiap suku mengutus kaumnya, dan ketika itu ada 1.300 orang. 1.300 orang dari kaum kafir Quraisy, ia keluar menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah. Kini ada dua pasukan sekarang. Ada Abu Sufyan dengan 40 orang, namun hartanya sangat banyak. Ada satu lagi yang menjadi satu lagi pasukan, yaitu pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal dengan 1.300 orang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu Rasulullah diberikan wahyu tentang itu, bahawa ada 1.300 orang pasukan Abu Jahal. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, kini ada dua yang akan kita hadapi. Kita pilih Abu Sufyan dengan 40 orang dengan hartanya yang berlimpah, atau kita pilih melawan Abu Jahal yang jumlahnya lebih dari 1.000 orang. Gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai manusia, Bapak Ibu pilih mana? Gitu. Pilih mana, Bu? Pilih Abu Sufyan yang manusiawi. Awak persiapan perang tak ada. Jumlah 300 orang. Abu Sufyan dengan hartanya jumlahnya 40 orang. Bismillah. Manusiawi kita memilih Abu Sufyan, Bapak Ibu. Dan begitu juga para sahabat di manusia, Bapak Ibu. Bahkan Rasulullah mengatakan, Rasulullah agak condong, kira-kira kayaknya Allah kau lebih suka Abu Jahal. Lalu Rasulullah mengajak diskusi para sahabat. Dan ketika itu, untuk memilih itu, Bapak Ibu, diskusi para sahabat dengan Rasulullah agak keras. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 6, yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ila al-maut wa hum yanzurun. Mereka membantahmu, wahai Muhammad. Mereka berdebat denganmu, Muhammad, tentang sebuah perkara yang sudah jelas kebenarannya. Seolah-olah mereka mendebat Rasulullah itu, saking kerasnya mereka mendebat Rasulullah, seolah-olah jika mereka memilih Abu Jahal dengan pasukannya, mereka dibawa kepada kematian. Awak kalau kau melawan 1.000 orang pasti kau mati ke mah. Makanya mereka mendebat Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Sufyan aja Rasulullah. Rencana awal kita kan itu ya Rasulullah, udah kita Abu Sufyan saja Rasulullah. Seperti itu perdebatannya, Bapak Ibu Allah. Bahkan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, membahasakan dengan jidal, perdebatan yang keras. Namun hebatnya para sahabat, Bapak Ibu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bingung seperti itu, Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau maunya yang mana ya Allah? Engkau maunya yang mana ya Allah? Lalu ketika itu Allah jawab, Bapak Ibu, ayat selanjutnya surat Al-Anfal ayat 7. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idh ya'idukum Allahu ihda at-ta'ifatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati ash-shawkati takunu lakum wa yuridu Allahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Dan ingatlah
ketika Allah menjanjikan kepadamu salah satu dari dua pasukan untukmu. Pokoknya pasti menang, kata Allah. Salah satu dari dua pasukan itu Abu Jahal atau Abu Sufyan. Wa tawadduna anna ghaira dhati syauqati takunu lakum. Tapi kalian lebih menginginkan yang tidak punya senjata untuk kalian. Wa yuridullahu ayyuhiqal haqqa bikalimatih wa yaqta'a dabiral kafirin. Tetapi Bapak Ibu, Allah menginginkan, kata Allah, tetapi Allah menginginkan untuk menghancurkan orang kafir. Artinya apa Bapak Ibu? Allah inginnya Abu Jahal. Allah inginnya Abu Jahal. Ketika ayat ini disampaikan kepada para sahabat, udah para sahabat itu sami'na wa ta'na Bapak Ibu. Walaupun tadi ada pertentangan keras, namun ketika sudah turun ayat, lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami ikut dengan engkau ya Rasulullah. Kami tidak akan berkata sebagaimana Bani Israel berkata kepada Musa. Bani Israel Bapak Ibu, anak-anak Israel, keturunannya masih ada sampai kini. Dan memang baulah tarikh Bapak Ibu. Orang Israel ke dari dulu sampai kini baulah. Aulah mereka, kalau mereka diajak perang oleh Nabi Musa Bapak Ibu, kecik Nabi Musa, itu tanah itu tu untuk awak, kecik Nabi Musa. Kata Allah, Allah menjanjikan kepadaku tanah itu untuk awak. Kalau awak perang awak menang, kata Nabi Musa alaihissalam. Lalu apa kata Bani Israel? Idhab anta wa rabbuka innaha huna qa'idun. Kalau yang bentuk itu, pailah kau je Tuhan engkau. Kalau yang bentuk itu, pailah kau je Tuhan engkau. Kami di situ duduk aja lah. Tak mungkin kami akan menang melawan orang tu. Itu bahasa Bani Israel. Beda bahasa orang Islam Bapak Ibu. Apa bahasa orang Islam? Wahai Rasulullah, engkau bawa pun kami ke ujung dunia ya Rasulullah. Bahasa ketika hari itu, engkau bawa pun kami ke ujung dunia ya Rasulullah, kami akan ikut dengan engkau ya Rasulullah. Ini modal pertama kemenangan para sahabat. Modalnya Bapak Ibu, ikut ajuan dan diatur di Allah, ikut ajuan yang ketujuh di Allah, walaupun tidak sesuai hawa nafsu dia. Hawa nafsu memberontak, tapi itu yang ketujuh di Allah, maka ikuti sajalah, karena itu adalah awal dari kemenangan. Maka Bapak Ibu, banting setir Bapak Ibu, banting setir. Yang awalnya menuju Abu Sufyan, pindah ke Abu Jahal. Dek pindah ke Abu Jahal ko Bapak Ibu, Abu Sufyan lolos. Dek lolos Abu Sufyan ko, para orang kafir Quraisy ko, bapola berselisiahnya. Harap tuak lah, bebas lah. Katurik je Muhammad tu, kaperangnya wak. Ada 300 orang yang berbalik Bapak Ibu. Tak bisa. Harap tuak lah apa, lah lepas. Awak hendak ikut perang ni. Kecik Abu Jahal, tak bisa. Ikolah menantang kau mak. Awak harus habiskan juga dia. Gitu kata Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal tetap bersekukuh perang Bapak Ibu. Jadi akhirnya 1000 melawan 300 orang. Dalam hitungan matematika awak Bapak Ibu, tak mungkin menang orang 300. Dalam hitungan matematika, 300 tanpa persiapan perang melawan 1000 orang dengan persiapan perang, dalam hitung-hitungan awak tak masuk akal Bapak Ibu, tidak mungkin menang. Namun ketika kita sudah ikut saja apa yang dikatakan oleh Allah, itulah modal kemenangan Bapak Ibu. Akhirnya para sahabat pergi menuju Abu Jahal. Singkat cerita Bapak Ibu, besok mau perang. Besok mau perang. Para sahabat manusiawinya Bapak Ibu, ketakutan Bapak Ibu, ketakutan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan menyatakan ketakutan mereka di dalam Al-Quran. Seolah-olah mereka besok ke parang leh, awak 300 orang besok ke parang leh. Besok ke parang. Rasa takutnya sangat besar Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kuncinya tadi, karena sudah ikut apa yang diinginkan oleh Allah, maka Allah hilangkan rasa takut itu. Bagaimana cara Allah hilangkan rasa takut Bapak Ibu? Awak takut juga, baca nama hilangkannya Bapak Ibu. Udah, kau kecil Allah, solusinya ada dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
idh yughashshikumun nu'asa amanatan min. Ingatlah ketika Allah membuat engkau sekantuk-kantuknya untuk memberikan rasa aman di dalam hati engkau. Jadi caranya menghilang rasa takut, Bapak Ibu? Lalu gitu. Ketika para sahabat dibuat oleh Allah sekantuk-kantuknya sehingga mereka semua pulas tidur, kata Allah, jangan kalian fikir no perang bisu tu lain gitu. Jangan fikir no lain, lalu ajalah gitu. Lalu ajalah. Akhirnya para sahabat semuanya tidur pulas, Bapak Ibu, malam itu. Para sahabat tidur pulas malam itu, kecuali dua orang, Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Mengapa Rasulullah, Bapak Ibu? Rasulullah berdoa kepada Allah sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat 9, idh yughashshikumun nu'asa amanatan min. Ingatlah ketika engkau beristighatsah kepada Allah. Istighatsah tu berdoa sejadi-jadi, mengangkat tangan setinggi-tingginya, Bapak Ibu, menangis Rasulullah sejadi-jadinya sampai air matanya mengalir ke jenggot-jenggotnya. Kata para sahabat, apa doa, salah satu doa Rasulullah ketika itu? Ya Allah, kalau tidak engkau menangkan kami hari ini, ya Allah, maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu, ya Allah. Salah satu perkataan doa Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak Ibu, kita lihat lagi keadaan para sahabat yang tidur gitu. Ternyata, Bapak Ibu, musuh itu tidak dari manusia aja deh. Musuh kita itu tidak dari manusia yang nyata saja, namun setan pun ikut berperang ketika itu. Setan pun ikut berperang ketika itu. Pada malam itu apa raja setan, Bapak Ibu? Sebagaimana dalam Al-Quran, raja setan, para ahli tafsir menafsirkan seperti ini. Raja setan, Bapak Ibu, maaf, membuat para sahabat yang tidur mimpi basah, Bapak Ibu. Mimpi basah. Lalu ketika pagi-pagi jawab, awak mimpi basah. Baca dong ya, Pak. Ayat susah dan yang lain susah, Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Bagaimana supaya bersuci? Bagaimana caranya bersuci? Sedang berperang dalam keadaan suci saja belum tentu menang, apalagi berperang dalam keadaan tidak suci. Galau para sahabat, Bapak Ibu. Sekali lagi kita katakan bahawa karena sudah memilih jalan Allah, Allah menyelesaikan masalahnya. Dalam surat Al-Anfal ayat 11, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yunazzilu alaikum minas samai ma'an liyutahhirakum bih wa yudhhiba ankum rijdash syaitan wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan Allah lah yang menurunkan hujan dari langit untuk mensucikan kalian dan menghilangkan was-was setan dari kalian, menghilangkan was-was bekas-bekas setan dari kalian, dan untuk meneguhkan hati kalian dan untuk menguatkan langkah kaki kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika perang terjadi itu, Bapak Ibu, sebelum perang itu Allah pun mengajarkan cara berperang. Allah pun mengajarkan cara berperang kepada para sahabat. Dalam ayat selanjutnya dikatakan bahawa pukul leher-leher mereka dan pukul jari-jari mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai Allah mengajarkan perang, Bapak Ibu, karena mereka memakai perang kan, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lanjut hari perperangan gitu. Hari perperangan dimulai dengan pasukan di situ ada 1000 orang, pasukan di siko 300 orang, Bapak Ibu. Lalu awal-awalnya memang diutus utusan, musyawarah dulu, ke Parangwa jadi gitu. Baca dulu. Awal-awal dimulai dengan lawan tanding loh, Bapak Ibu, 3 lawan 3, Bapak Ibu. Lalu Rasulullah mengutus 3 orang. Lalu orang Quraisy itu menanya, kalian bertiga ini siapa? Si fulan bin fulan, si fulan bin fulan, si fulan bin fulan. Mereka tidak kenal, Bapak Ibu. Lalu orang Quraisy ini mengatakan, kami ingin membantai anak kemenakan kami, kecilnya. Orang kampung kami lah bawa ke situ. Artinya orang yang hijrah ke Madinah bawa ke kami, kecil. Akhirnya ketika itu kecil Rasulullah, wahai Hamzah, tagak Hamzah. Ali, tagak Ali. Satu lagi Ubaidillah. Hamzah, Ali, Ubaidillah, Bapak Ibu. 3 lawan 3.
Hamzah melawan ada di kafir Quraisy, lupa apa namanya Bapak Ibu, 3 orang. Akhirnya Hamzah memenangkan, membunuh lawannya. Ali pun membunuh lawannya. Satu lagi agak susah Bapak Ibu, agak susah, lalu dibantu oleh Ali dan Hamzah. Ali dan Hamzah. Singkat cerita Bapak Ibu, mulailah perperangan 300 melawan 1000 orang. 1000 orang. Secara akal 300 pun tak akan menang Bapak Ibu. Namun yang tadi, awak sudah menjadikan Allah sebagai wali. Kadang-kadang ujian awak seperti itu Bapak Ibu. Awak dalam kehidupan diberi pilihan oleh Allah. Ikut sesuai dengan ketuju di Allah, tapi tidak sesuai je hawa nafsu deh. Anak ikut sesuai je hawa nafsu dia, piti banyak apa. Tak ada orang yang tahu kalau awak tanda tangan ni piti kau dah. Piti kau banyak, tapi tak ketuju di Allah deh Bapak Ibu. Tak ketuju di Allah deh, maka tinggalkan. Nang ketuju di Allah tapi tak ketuju di hawa nafsu dah, ikuti aja Bapak Ibu. Karena itulah modal awal kemenangan kita. Modal awal kebahagiaan kita dunia dan akhirat adalah ikut ajuan yang disuruh di Allah. Walaupun tak ketuju di awak, walaupun tidak sesuai dengan hawa nafsu. Tapi Bapak Ibu, mulai perperangan. Bagaimana cara Allah membantu? Mari kita dengar firman Allah dalam ayat 9. Istastaghithuna rabbakum. Ingatlah ketika engkau wahai Rasulullah beristighasah meminta pertolongan Allah. Fastajaba lakum, dan Allah mengabulkan permohonan engkau. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Saya akan memberikan bala bantuan dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Alah, tak usah perang kerja Allah. Yang jalih tadi engkau ikuti keinginan ambo utus bantuan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus 1000 orang, 1000 malaikat Bapak Ibu yang datang berturut-turut. Yang datang berturut-turut. Maka dalam kisah itu terkadang para sahabat mengatakan, kami akan ingin memenggalnya. Ketika kami ingin memukulkan pedang kami ke lawan, ternyata kepalanya sudah jatuh Bapak Ibu. Kenapa? Yang membantai mereka adalah para malaikat. Dan ketika itu orang-orang yang selamat dari perang Badar dari kaum kafir Quraisy mengatakan, ketika itu kami melawan orang-orang yang pakai serban hijau, memakai jubah putih. Siapa yang mereka lawan Bapak Ibu? Malaikat. Apa kunci sahabat Bapak Ibu? Kunci kemenangan sahabat, ikut aja apa yang diinginkan oleh Allah. Dan kita tahu Bapak Ibu, pada perang Uhud, para sahabat banyak yang wafat. Kenapa? Tidak diberikan oleh Allah bantuan. Kenapa tidak Allah berikan bantuan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami sudah pernah menolong di perang Badar. Kalau kami ingin, kami bisa datangkan 3000 malaikat. Atau kalau kami pun ingin, kami bisa datangkan 5000 malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala dalam perang Uhud. Tapi tidak Allah kirim. Kenapa Bapak Ibu? Ada sedikit orang yang ia melanggar perintah Rasulullah. Karena dosa sedikit Bapak Ibu, sebagaimana yang dikatakan oleh Ustaz, wattaqu fitnatan la yusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah terhadap musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja, tidak hanya menimpa orang-orang yang berdosa saja. Di perang Uhud Bapak Ibu, hanya 40 orang yang bermaksiat dari 1000 orang. 40 orang dari 1000 orang yang melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melanggar satu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tidak menurunkan bantuan. Di perang Badar 300 orang cuman, namun mereka ikut aja apa yang diinginkan oleh Allah. Allah mendatangkan bantuan Bapak Ibu. Maka hadir yang dirahmati Allah, ketika itu para sahabat menang dan kocar-kacirlah orang-orang kafir Quraisy melarikan diri. 5 minit lagi Bapak Ibu. Tadi dah minta izin ke Pak, setengah jam dah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu apa kejadian setelah itu?
Apa kejadian setelah itu? Para sahabat terbagi ke beberapa kelompok. Ada yang menjaga Rasulullah, ada yang pergi menghalau kafir Quraisy, ada yang mengumpulkan harta rampasan perang. Lalu ketika mengumpulkan harta rampasan perang itu, mereka mengambil aku untuk ambo. Lalu orang yang menghalau tadi, ketika mereka balik, untuk ambung mah. Kau lambung ambil dulu kau mah. Seperti itu Bapak Ibu. Akhirnya mereka berselisih Bapak Ibu. Para sahabat pun berselisih, manusiawi, berselisih perkara harta. Lalu ketika itu karena perselisihan sangat berat, maka ketika itu mereka bertanya, ya Rasulullah, ba'a cara pembagian harta ya Allah, ya Rasulullah. Sebagaimana dalam ayat surat Al-Anfal ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada engkau wahai Rasulullah tentang pembagian harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi wa rasul. Katakanlah harta rampasan perang itu semuanya untuk Allah dan Rasul. Di kumpulan sada wali Bapak Ibu. Ni ndak dapat ayalah kan, alhamdulillah. Anda dapat seperti itu Bapak Ibu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fattaqullah, takutlah kalian kepada Allah, wa aslihu dzata bainikum, dan perbaiki lagi hubungan persaudaraan antara kalian. Wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin, kalian taati Allah, taati Rasul kalau kalian itu orang beriman. Seperti itu. Jadi lah dibagi Bapak Ibu. 1/5 untuk Allah dan Rasul untuk dibagikan kepada fakir miskin, 4/5 dibagikan untuk orang yang ikut perang Badar. Ada satu kisah lagi Bapak Ibu berkaitan dengan perang Badar. Di antara orang kafir Quraisy yang kalah itu ada 70 orang yang ia ditahan. Lalu Rasulullah diskusi dengan para sahabat, Abu Bakar, Umar, dan ada satu lagi lupa. Ditanya ke Abu Bakar, wahai Abu Bakar, 70 orang itu kawak pangan. 70 orang itu kawak pangan. Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, kita suruh mereka orang-orang menebus ya Rasulullah. Orang kafir Quraisy, kita suruh keluarga mereka menebus. Lalu dapat harta tebusan ya Rasulullah. Kalau mereka tidak mampu menebus ya Rasulullah, kita suruh mereka mengajarkan anak-anak kita baca tulis. Jadi gurunya. Kalau tidak bisa mereka menebus, kita suruh mereka menebus diri mereka dengan mereka mengajar ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan senyum. Ya. Lalu ditanya, wahai Umar, bagaimana menurutmu wahai Umar? Kata Umar, ya Rasulullah, awak masih dalam suasana perang ya Rasulullah. Awak masih dalam suasana perang ya Rasulullah. Wak bantai je saja ya Rasulullah. Kata Umar. Wak bantai je saja ya Rasulullah. Kata Umar bin Khattab. Lalu tanya lagi. Rasulullah pun senyum Bapak Ibu. Rasulullah pun senyum. Lalu ada satu lagi. Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu? Pendapat dia Bapak Ibu. Awak gali lubang dalam-dalam ya Rasulullah. Wak masukkan kayu bakar situ. Wak bakar satu ya Rasulullah. Kecil. Rasulullah pun senyum Bapak Ibu. Kenapa? Kejam sahabat ya Ustaz. Bukan kejam Bapak Ibu. Dulu mereka pun disiksa oleh kafir Quraisy. Dendam Bapak Ibu. Dendam manusiawi. Lalu Rasulullah ketika itu komentar, wahai Abu Bakar, engkau seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Walaupun umat telah aniaya, tapi engkau tetap mau memberikan maaf. Dikatakan pula kepada Umar, wahai Umar, engkau seperti Nabi Nuh dan Nabi Musa. Keras engkau wahai Umar. Jadi ketika itu Rasulullah Bapak Ibu memutuskan mengambil pendapat siapa Bu? Abu Bakar atau Umar? Pendapat Abu Bakar. Rasulullah mengambil pendapat Abu Bakar. Sudah Bapak Ibu, ditahan, ditebus gitu. Ditahan untuk suruh mengajarkan, ditebus. Besoknya Bapak Ibu, ketika Umar jalan menemui Rasulullah dan Abu Bakar menangis sejadi-jadinya. Menangis sejadi-jadinya Bapak Ibu, menangis sekali. Lalu ketika itu Umar bertanya, ya Rasulullah, ma yubkikuma?
Ya Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang membuat kalian berdua menangis? Lalu Rasulullah mengatakan, ya Umar, kalaulah Allah menurunkan azabnya pada hari ini, hanya engkau yang selamat wahai Umar. Kalaulah Allah menurunkan azabnya pada hari ini wahai Umar, hanya engkau yang selamat wahai Umar. Kenapa ya Rasulullah? Ada apa ya Rasulullah? Allah telah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Anfal ayat 47-48. Kita bacakan artinya Bapak Ibu. Maka nabi nabiin ayyakuna lahu asra hatta yuskhinu fil ard. Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuh-musuhnya. Turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Kamu menghendaki harta benda dunia, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kalaulah sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kata Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Kira-kira Allah setuju pendapat Abu Bakar atau Umar Bapak Ibu? Allah inginnya pendapat Umar. Apa itu? Bantai saja. Perang belum selesai dah kerja Allah. Seperti itu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maha lembutnya, dia lebih milih pendapat Abu Bakar Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekian kajian kita pada subuh ini. Apa pelajarannya Bapak Ibu? Pelajarannya, kalau kita ingin bahagia dunia, bahagia di akhirat, yang paling maha tahu itu Allah. Caranya paling maha tahu itu Allah. Bagaimana caranya? Ikut saja perintah Allah, ikut saja tuntunan Rasulullah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalaulah penduduk suatu negeri beriman saja kepada Allah, wattaqau, bertakwa, ikuti aja perintah Allah dan jauhi apa yang tidak diinginkan oleh Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka Allah akan menurunkan barakahnya dari langit, barakahnya dari bumi. Intinya ikut aja apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita isi kemerdekaan kita dengan ketakwaan Bapak Ibu. Isi negeri kita ini dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan saling menasihati. Karena bisa jadi musibah datang dari tetangga-tetangga yang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita saling menasihati dengan kelemah lembutan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu kajian kita pada subuh hari ini. Salah janggal kita mohon maaf, dan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kata-kata yang salah, itu adalah kesalahan dari kemanusiaan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.